Good Day Glory. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memulai ibadah skala minggu kita pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan. Mari kita mau sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan semuanya baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuji
dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan rindu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama adik yang di rumah kita mau berkata amin. Sekali lagi ada shalom. Yuk kita mau sama-sama puji Tuhan Allah kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari terbit matahari. Kita mau sama-sama ya bersukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dialah nama Tuhan dipuji. Dialah nama Tuhan dipuji. Yeay! Dialah nama Tuhan senantiasa dipuji dan ditinggikan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama. Sama-sama, aku bukan pasukan berjalan. Tuhan yang menuntun kita memasuki tanah perjanjiannya. Tuhan yang sama yang patut kita puji bersama-sama adik-adik yang di rumah. Yuk kita naikkan pujian ini bagi Dia. Semua tangan ditingkat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya akan Kristus. Siap-siap ya deh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya akan Kristus. Saya akan Kristus yang berada. Saya akan Kristus yang berada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya akan Kristus. Tapi saya akan Kristus. Aku pahlawan kecil. Sama-sama yuk kita bernyanyi kembali buat Tuhan. Ku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan ada aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sama-sama kembali ya, kita mau bernyanyi buat Dia. Aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay! Kita adalah pahlawannya Tuhan. Tuhan adalah panglima kita. Dan kita mengucap syukur buat pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Dan mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Nya. Hati kami masih siap dibantui. Jadikan kami seperti Samuel yang taat dengan firman-Mu. Mari kita kembali lebih sungguh-sungguh. Tuhan berfirman, hati kami masih siap dibantu. Jadikan kami seperti Samuel yang taat dengan firman-Mu, yang taat dengan firman-Mu, yang taat dengan firman-Mu. Shalom adik-adik yang di rumah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kami, menyadarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang lebih taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama kita membuka dari Alkitab kita di Perjanjian Lama, kitab Bilangan. Ya, kalau sudah ketemu, kita sama-sama kita membuka Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Apa itu pemberontakan? Pemberontakan itu seperti orang yang tidak suka, tidak setuju, kemudian dia coba melawan gitu. Ya adik-adik, sama-sama ya kita baca. Kitab Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Musa adalah bangsa Israel, jadi harusnya dia memilih istri juga dari bangsa Israel. Nah entah kenapa tidak dijelaskan di Alkitab, Musa telah mengambil seorang perempuan dari bangsa Kusi. Lalu Miriam dan Harun adalah kakak-kakak dari Musa. Mereka tidak suka dan mereka menganggap ini salah. Kemudian mereka mengata-ngatai Musa. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya rupanya mereka nggak puas. Loh, katanya pemimpin kok begini? Kita kan satu keluarga, kita kan sama-sama keturunan Lewi. Memangnya Tuhan hanya bisa berfirman lewat Musa? Kita enggak, kita kan kakak adik gitu ya.
Jadi Miriam dan Harun ini seperti memberontak begitu. Tidak setuju, kemudian dia ada rasa iri, ya. Adik-adik, iri ini artinya seperti tidak suka karena ada orang lain yang mempunyai mungkin posisi lebih tinggi atau mempunyai harta lebih banyak, kemudian ada yang tidak suka, tidak senang, iri gitu, menginginkan sesuatu. Ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Jadi rupanya ini mereka sedang berkemah ya. Setiap beberapa hari mereka pindah tempat sambil menunggu pimpinan Tuhan. Lalu disuruhlah keluar ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi Musa ini adalah seorang yang taat akan Tuhan. Kemudian dia seorang yang hatinya lembut, ya. Tuhan sangat suka dengan Musa. Lalu Tuhan tidak suka dengan Miriam dan Harun yang mengata-ngatai, lalu juga yang iri begitu. Ya, dikatakan Musa ini lain loh. Dia beda dengan nabi lain karena Tuhan itu berbicara langsung, muka dengan muka, tidak lewat penglihatan, tidak lewat perantara nabi lain begitu. Ayat ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ya, adik-adik, kusta itu adalah penyakit kulit yang zaman dulu itu belum ada penyembuhnya. Jadi yang harus dilakukan dengan orang yang sakit kusta adalah, ya, karena dia ini sangat menular ya, mungkin tangannya nanti akan putih-putih dan mungkin kalau parah mungkin nanti jarinya akan ada yang hilang. Nah, orang yang kena kusta ini harus dikucilkan keluar dari keluarganya, dari temannya, dari tendanya, dari rumahnya, dipisahkan begitu supaya tidak menular sampai 7 hari supaya tidak menularkan ke yang lain karena waktu itu belum ada obatnya. Lalu rupanya Tuhan murka dan Tuhan menghukum langsung Miriam. Tidak disebutkan apakah dia juga menghukum Harun ya, tapi yang kena kusta hanya Miriam. Lalu ayat yang ke-11, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Harun memohon kepada Musa supaya ayo ampuni, lalu doakan kepada Tuhan supaya Miriam ini bisa sembuh ya. Dikatakan pada Harun itu lebih tua ya, tapi dikatakan tuanku, dia sudah merendah ya. Tadinya dia tinggi hati, sombong. Memang cuma Musa yang bisa memimpin, aku juga bisa gitu ya kira-kira. Lalu Musa itu mendengarkan. Ayat yang ke-13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa tidak menaruh dendam, dia seorang yang lembut hati, sudah dikata-katai, tapi dibela Tuhan. Kemudian dia mau meminta penyembuhan dan juga pengampunan bagi Miriam kakaknya. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi tidak hanya Harun dan Musa yang tahu bahwa Miriam ini kena hukuman sakit kusta, tapi satu bangsa Israel jadi tahu, karena dia harus diasingkan begitu 7 hari dan mereka tidak bisa pindah ke tempat lain karena masih menunggu si Miriam ini tadi ya. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali.
Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Ya, luar biasa ya, Tuhan membela Musa. Tuhan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita dari firman Tuhan hari ini kita boleh belajar supaya kita menjadi orang yang tidak iri hati, juga tidak sombong, tidak menganggap diri pantas menjadi pemimpin gitu ya. Dan kita tidak usah, kita harus menjaga mulut kita, kita jangan mengata-ngatai orang lain. Karena orang lain itu pilihan Tuhan. Dan Tuhan di sini jelas-jelas membela Musa. Dan akibatnya adalah Miriam kena hukuman dan Miriam pun juga harus menanggung malu. Di sini, siapa yang punya kakak atau adik atau teman atau saudara atau tetangga? Lalu, saya melihat dia punya mainan yang baru, dia punya bajunya lebih bagus dan lain-lain. Ya, wah nilai ulangannya lebih bagus, wah dia disayang sama orang tua, wah dia disayang sama guru. Hati-hati supaya kita tidak menjadi iri, menginginkan yang terjadi pada orang lain juga terjadi pada diri kita. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Artinya kita jadi kurang bersyukur ya, kita sudah punya apapun yang kita saat ini kita punya, itulah yang kita butuhkan ya. Apa yang kita belum punya bisa jadi itu hanya keinginan dan kita kepingin, wah dia kok dia punya mainan terbaru mah, oh dia punya HP terbaru, wah kue dia lebih enak, lebih besar, kok aku nggak dapat ya. Hati-hati, kita jangan sampai iri hati dan menginginkan sesuatu dari orang lain, karena Tuhan tidak senang. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini kita boleh belajar supaya kita bisa menjaga mulut kita, menjaga hati kita, supaya kita tidak berbuat dosa. Kita membuka ayat hafalan kita pada hari ini 1 Korintus 13 ayat 4. Di perjanjian baru 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Cemburu ini sama dengan iri hati, ya, tidak menginginkan yang dimiliki oleh orang lain. Ada juga yang dihukum Taurat ya, kata-kata seperti ini. Kita ulangi sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak iri. Biarlah dijauhkan dari kita rasa iri dan rasa sombong ya. Kita belajar menjadi seperti Musa yang lembut hati dan rendah hatinya. Pasti Tuhan akan pakai kita. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak iri hati seperti Miriam dan Harun. Dan kami juga mau belajar seperti Musa yang lembut hati dan dia juga mengampuni dan mau mendoakan orang lain. Ajari kami supaya bisa bersyukur akan keadaan kami dan kami tidak iri, tidak cemburu, juga tidak sombong. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan dan Tuhan terus memeliharakan kehidupan kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua dan biar iman kami selalu bertumbuh dari hari ke hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang di rumah, aku percaya adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, saatnya kita mau memberikan korban syukur melalui persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan kami. Kami berdoa, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kamu bisa memberikannya melalui barcode QRIS yang tertera, dan kamu bisa meminta tolong mama papa untuk membantu kamu memberikan persembahan. Kita naikkan pujian bersama ya. Sama-sama satu persembahan kita beri bagi Tuhan. Berilah yang baik.
biasa, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balas, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberi persembahan buat Tuhan. Kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Pengumuman untuk adik-adik untuk kembali beribadah pada minggu depan jam 9 pagi. Dan adik-adik kiranya Tuhan memberkati ya. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita mau akhiri ibadah KA kita pada kesempatan pagi hari ini. Yuk, mari kita kembali bangun berdiri. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami. Mari sama-sama kita bergandengan tangan bersama mama, papa, adik dan kakak. Terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sekolah ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sekolah ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik bersama-sama kita berdoa berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Saatnya kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami semua. Berkati memberikan adik-adik kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan Tuhan memberkati dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memohonkan berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah sekolah minggu KA Bukit. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik dimanapun berada, mari berkata amin.